Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran ke bab 8 tentang jujur, amanah, gemar membaca dan pantang menyerah. Peta konsep yang kita akan pelajari hari ini adalah perilaku terpuji, amanah, ya, gemar membaca dan pantang menyerah. Ini semua meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak sekalian, kita mempelajari yang pertama, yaitu amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan, yaitu segala hak yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sifat amanah merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang. Orang yang mengingkari amanah disebut khianat. Mengkhianati amanah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat gelar Al-Amin, orang yang amanah, sebelum diutus menjadi nabi. Orang yang diberi amanah harus melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian selanjutnya, makna perilaku amanah. Amanah merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Kemudian setiap orang yang diberi amanah wajib menjalankan amanah dengan baik. Orang yang mengkhianati amanah berarti telah merusak keimanannya. Amanah yang diemban manusia terdiri atas dasar dua bentuk. Yang pertama, amanah memelihara alam semesta, dan amanah terhadap agama. Kemudian hikmah perilaku amanah. Hikmah perilaku amanah akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam hati, sebab hati nurani tidak akan dikejar-kejar oleh perasaan bersalah. Setiap kegiatan duha dari orang yang jujur dan amanah, setiap kegiatan orang yang jujur dan amanah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk gemar membaca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang ummi. Apa itu artinya? Artinya tidak pandai menulis dan tidak pula pandai membaca. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu menghafal setiap wahyu yang diterimanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semula tidak pandai menulis dan membaca, akhirnya dapat membaca ayat-ayat yang diturunkan kepadanya. Ayat yang diturunkan terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran pun menurut bahasa artinya bacaan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia berbagai ilmu, dibukanya berbagai rahasia, diserahkannya kunci untuk membuka pemberdaharaan Allah, yaitu dengan bekal ilmu pengetahuan. Kemudian apa itu manfaat membaca? Manfaatnya diantara lain menambah ilmu pengetahuan, memperkuat daya ingat, memperluas wawasan, berkeliling dunia tanpa biaya, dan tahu keadaan zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, pantang menyerah. Dalam menghadapi kehidupan ada ujian dan cobaan. Dalam menghadapi ujian dan cobaan itu, manusia yang tetap bersikap tenang dan bisa dianggap hal yang menyenangkan. Ada juga yang sebaliknya, dengan ujian dia sedih dan putus asa. Orang yang beriman harus kuat, pantang menyerah dalam menghadapi ujian dan cobaan. Orang yang beriman yang kuat dan pantang menyerah dalam menghadapi ujian akan mendapat pahala.
kita harus memiliki sikap pantang menyerah dalam menghadapi cita-cita. Perjuangan dalam hidup memerlukan pengorbanan, bisa berupa harta, tenaga, dan pikiran. Kemudian tekad yang tinggi, ciri sikap pantang menyerah. Tekad yang tinggi artinya semangat yang tinggi dan pantang menyerah. Kemudian perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya merupakan cerminan dari akidah yang ada di dalam hatinya. Apabila baik, maka baik pula jalan yang ditempuh. Seseorang harus memiliki sikap pantang menyerah untuk mewujudkan cita-citanya. Pantang menyerah merupakan kunci kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian, apa itu ciri-ciri orang yang pantang menyerah? Yang pertama, rajin belajar dan bekerja. Ya, kita harus rajin belajar dan bekerja. Sebagaimana orang tua kita dulu, ya, dan sekarang itu rajin belajar dan bekerja. Kemudian yang kedua, tidak putus asa, jangan putus asa. Berusaha terus. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Ada pendapat orang lain kita hargai, walaupun pendapat kita berbeda. Kemudian yang keempat, mendengar nasihat dan saran orang lain. Ya, kita sebagai makhluk sosial harus mendengar nasihat dan saran orang lain. Apalagi kita butuh kepada orang lain, kita butuh dengan musyawarah, ya, nasihat yang baik dari orang lain. Kemudian bersaing untuk hal-hal yang positif, selalu ingin maju. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi hari ini harus lebih baik daripada hari esok, ya. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, ya. Senjata kita yang paling utama itu berdoa. Selalulah berdoa. Ya, karena Allah akan mengijabah doa-doa kita. Kemudian intisari pelajaran kita hari ini yaitu amanah, artinya kepercayaan atau sesuatu yang dipercayakan atau dititipkan. Manusia diberikan akal untuk berpikir dan membaca. Dengan membaca, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu pengetahuan yang belum kita miliki. Kemudian terakhir, kita harus memiliki sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala rintangan untuk menggapai cita-cita. Alhamdulillah, untuk hari ini pelajaran kita tentang amanah, ya, sudah kita pelajari, dan Pak Guru akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.